wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Cipto Mulyo, jabatan Asisten Kepala di Kebun Ajamu PT Pempat Regional 2. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang hal kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, di mana tanpa adanya pemimpin, sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan dapat bergerak signifikan menuju goalnya. John Calvin Maxwell, penulis yang banyak menulis buku tentang fokus pada tema kepemimpinan, memperkenalkan kepemimpinan 360 derajat, yaitu dari bukunya The 360 Degree Leaders yang judulnya Developing Your Influence from Anywhere in the Organization. Dalam bukunya menyatakan bahwa mengembangkan pengaruh ke orang lain dapat dilakukan dari posisi mana saja dalam suatu organisasi. Implementasi kepemimpinan 360 derajat ini bukan tanpa tantangan, karena kepemimpinan 360 derajat adalah kemampuan dengan tingkat keterbukaan yang tinggi. Maka tetap perlu diperhatikan mengenai etika, karena status yang disandang akan selalu melekat pada status jabatan seseorang. Selain itu, John Calvin Maxwell juga menawarkan prinsip-prinsip khusus untuk memberi pengaruh kepada atasan, memberi pengaruh kepada rekan-rekan kerja sejawat, dan memberi pengaruh ke bawahan. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kepemimpinan itu identik dengan posisi atau jabatan. Kita menganggap bahwa orang yang punya kuasa atau otoritas yang bisa disebut sebagai pemimpin. Padahal kepemimpinan sejati itu lebih dari sekedar gelar. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tentang bagaimana kita bisa menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. The 300 Degree Leader membuka wawasan kita bahwa kepemimpinan itu bisa datang dari mana saja, dari level organisasi mana saja. Kita semua punya potensi untuk menjadi pemimpin tanpa harus menunggu promosi atau jabatan tertentu. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan 360 derajat, yaitu kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain, baik atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Dalam dunia kerja yang semakin kompleks ini dan dinamis, kepemimpinan 360 derajat menjadi semakin penting. Organisasi membutuhkan orang-orang yang bisa mengambil inisiatif, berkolaborasi, dan memberikan solusi tanpa terpaku pada hierarki dan batasan jabatan. Dengan mengembangkan kemampuan kepemimpinan 360 derajat, kita bisa menjadi aset berharga bagi tim dan organisasi kita. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kepemimpinan 360 derajat ini adalah bagaimana kita memimpin ke atas, memimpin ke rekan kerja, dan memimpin ke bawah. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang memimpin ke atas atau seni mempengaruhi atasan. Memimpin ke atas mungkin terdengar aneh atau bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Gimana caranya kita bisa mempengaruhi atasan kita yang notabene punya lebih banyak pengalaman, pengetahuan, dan otoritas? Buku ini memberikan beberapa tips tips yang praktis untuk memimpin ke atas dengan efektif. Yang pertama,
pahami atasan Anda. Cari tahu apa yang menjadi prioritas atasan Anda, gaya kerjanya, dan bagaimana ia membuat keputusan. Dengan memahami atasan Anda bisa menyesuaikan cara berkomunikasi dan memberi masukan yang relevan. Yang kedua, tawarkan solusi, bukan hanya masalah. Jangan hanya mengeluh atau mengkritik. Jika Anda melihat ada masalah, cobalah untuk menawarkan solusi yang konstruktif. Ini menunjukkan bahwa Anda proaktif dan peduli terhadap kemajuan tim. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Tunjukkan bahwa Anda bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Tepati janji Anda, selesaikan tugas dengan baik, dan berikan hasil yang berkualitas. Yang keempat, berikan dukungan. Bantu atasan Anda mencapai tujuan. Tawarkan bantuan, berikan informasi yang relevan, dan jadilah pendengar yang baik. Yang kelima, berani mengatakan yang sebenarnya. Jangan takut untuk memberikan masukan yang jujur dan konstruktif. Meski itu sulit atau tidak populer, sampaikan dengan cara yang sopan dan profesional, dan fokus pada kepentingan bersama. Kemudian tadi ada kepemimpinan ke samping ya, atau ke rekan kerja. Ini membangun kolaborasi dengan rekan kerja. Memimpin ke samping adalah tentang bagaimana hubungan yang baik dengan rekan kerja, berkolaborasi dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ini membutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif, empati, dan kemampuan untuk mengatasi konflik. Berikut beberapa tips yang relevan untuk memimpin ke samping. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan apa yang dikatakan rekan kerja Anda, pahami perspektif mereka, dan tunjukkan bahwa Anda peduli. Yang kedua, bangun hubungan yang kuat. Luangkan waktu untuk mengenal rekan kerja Anda secara pribadi. Cari tahu minat mereka, cari tahu hobi mereka, dan cari tahu apa yang penting bagi mereka. Yang ketiga, berikan apresiasi. Jangan ragu untuk memberikan pujian atau penghargaan kepada rekan kerja Anda atas kerja keras dan kontribusi yang telah mereka raih. Kemudian 4, saling membantu. Tawarkan bantuan kepada rekan kerja Anda ketika mereka membutuhkan bantuan. Jangan pelit ilmu, jangan pelit informasi. Kemudian yang kelima, atasi konflik dengan dewasa. Jika terjadi konflik, cobalah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Jangan terpancing emosi atau bersikap defensif. Kemudian setelah kepemimpinan ke samping, ada kepemimpinan ke bawah atau mengembangkan potensi tim. Memimpin ke bawah adalah tentang membimbing, menginspirasi, dan mengembangkan potensi tim Anda. Ini membutuhkan kemampuan untuk memberikan arahan yang jelas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Berikut adalah beberapa tips untuk memimpin ke bawah yang efektif. Pertama, berikan visi yang jelas. Bantu tim Anda untuk memahami tujuan perusahaan dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Yang kedua, berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan fokus pada perilaku, bukan kepribadian. Yang ketiga, delegasikan tugas dengan efektif. Delegasikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat anggota tim Anda. Berikan mereka otonomi dan tanggung jawab. Yang keempat, berikan dukungan dan sumber daya. Pastikan tim Anda memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil. Berikan dukungan, berikan pelatihan dan bimbingan yang diperlukan. Yang kelima, rayakan kesuksesan, selebrasi. Jangan lupa untuk merayakan kesuksesan tim Anda. Ini akan meningkatkan moral dan motivasi Anda. Kemudian pengembangan diri ya. Pengembangan itu malah menjadi kunci untuk keberhasilan kepemimpinan di 360 derajat ini.
Yang terpenting dari kepemimpinan 360 derajat adalah pengembangan diri, ya. Kita tidak bisa memimpin orang lain jika kita tidak bisa memimpin diri sendiri. Kita harus terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kemampuan kita. Oke, mungkin terakhir kesimpulan, ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan 360 derajat, kita bisa menjadi pemimpin yang efektif, membangun tim yang lebih kuat, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi atau perusahaan kita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan tentu saja hal ini akan saya terapkan untuk kebaikan perusahaan, dan saya berharap setiap pemimpin dapat menerapkan hal yang sama juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita.